Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 calon guru penggerak angkatan 10 yang beranggotakan Diah Dian Utami, Apri Atika Sari, Novita Verliana, Ernawati Regar, dan Dedi Setiawan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau yang biasa dikenal dengan istilah cipta, rasa, dan karsa. Kami berada di daerah Kabupaten Lampung Timur, yang mana Kabupaten Lampung Timur memiliki kearifan lokal yang dinamakan dengan Piil Pesengiri. Piil Pesengiri ini sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Piil artinya pendirian atau prinsip, sedangkan pesengiri artinya harga diri. Jadi, unsur-unsur pesengiri merupakan prinsip-prinsip yang apabila prinsip itu ditegakkan, maka harga diri seseorang dengan sendirinya akan baik atau seseorang tersebut akan lebih berwibawa. Piil Pesengiri dijadikan sebagai landasan berpikir, bertindak, dan berperilaku oleh masyarakat Lampung dimanapun mereka berada. Dengan kata lain, Piil Pesengiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil Pesengiri merupakan budaya yang dapat menguatkan budi pekerti peserta didik. 4 prinsip Piil Pesengiri. Yang pertama adalah nemu nyimah. Nemu nyimah mengandung ajaran senang berkunjung dan dikunjungi dengan sikap yang ramah dan pemurah. Berkunjung dan dikunjungi bagian dari sikap yang saling menghormati. Yang kedua adalah nengah nyapur. Mengandung ajaran selalu bergaul di tengah masyarakat, memperluas hubungan persahabatan dan kekeluargaan dengan semua orang. Yang ketiga adalah Sakai Sambayan. Sakai Sambayan mengandung ajaran senang tolong-menolong dan bergotong royong dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga persoalan bersama dapat diselesaikan pula secara bersama-sama. Yang terakhir ada Juluk Baada. Mengandung ajaran selalu menggunakan nama-nama panggilan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Panggilan yang baik bukan saja membuat orang lain terhormat, tetapi juga menunjukkan diri yang bermartabat. Relevansi Piil Pesengiri untuk menguatkan karakter siswa baik sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang pertama ada relevansi kegiatan nemu nyimah di sekolah, yakni bisa dilakukan dengan cara menyapa guru dan teman, menjambut dan menjabat tangan guru saat bertemu, sopan santun kepada siapapun, dan juga saling menghormati. Kemudian relevansi kegiatan nengah nyapur di sekolah yakni dengan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah seperti OSIS, kepramukaan, eskul tari, rohis, dan lain sebagainya. Juga dapat mengikuti berbagai lomba antar sekolah. Relevansi Sakai Sambayan di sekolah yakni dengan melakukan tugas piket, kerja bakti di lingkungan sekolah, kegiatan bakti sosial, diskusi kelompok, dan juga melaksanakan upacara bendera. Relevansi kegiatan Bajul Baada di sekolah, yakni dengan memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan yang sopan seperti ibu atau bapak dalam memanggil guru, memanggil sebutan kakak untuk kakak kelas dan adik untuk adik kelas. Jadi, Piil Pesengiri ini merupakan kearifan lokal masyarakat Lampung yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budaya ini relevan dalam menebalkan penguatan karakter murid sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah. Tantangan dari penerapan nemu nyimah di sekolah. Siswa yang kepribadiannya introvert akan malu untuk menyapa terlebih dahulu. Beberapa siswa mungkin merasa canggung, dan juga terdapat siswa yang kurang sopan santun terhadap orang yang lebih tua atau meremehkan dan menganggap guru seperti temannya. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya adalah kita sebagai guru memberikan contoh dengan menyapa siswa dengan ramah. Kemudian kita dapat membuat kebiasaan di kelas dengan salam dan sapa menjadi rutinitas sehari-hari.
Kemudian, kita juga bisa meluangkan waktu untuk membangun hubungan personal dengan siswa, sehingga hubungan kita dengan siswa lebih dekat. Dan juga kita bisa memberikan apresiasi berupa pujian terhadap siswa yang suka menyapa dan salam. Dampak positifnya jika nemu nyimak ini dipraktikkan di sekolah, yakni kita bisa memperkuat hubungan antar individu, menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, memperkuat jaringan sosial, dan menciptakan lingkungan yang ramah dan menyenangkan. Tantangan penerapan Nengah Nyapur di sekolah. Terdapat siswa yang kepribadiannya introvert sehingga lebih suka menyendiri dibandingkan bersosialisasi, merasa canggung dan juga kurang percaya diri. Mungkin juga ada pengalaman negatif sebelumnya seperti ia pernah dirundung. Kemudian ada faktor keluarga dan juga mungkin anak itu lebih suka bermain gadget dan temannya dibandingkan mengikuti kegiatan di sekolah. Atau mereka juga bisa merasa kegiatan organisasi di sekolah tidak penting bagi mereka. Lalu, upaya yang dapat kita lakukan adalah kita bisa membantu siswa membangun rasa percaya dirinya dengan penguatan positif dan memberikan dukungan dan memahami kebutuhan dan keunikan setiap anak. Kemudian, kita bisa mendorong kerjasama antar siswa dengan aktivitas kelompok sehingga terjalin komunikasi dan memperkuat hubungan sosial. Lalu kita juga bisa memberikan penyuluhan bahwa kegiatan keorganisasian akan menambah pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang bisa dipraktikkan di lingkungan masyarakat. Dampak positif jika Nengah Nyapur ini diterapkan adalah melatih jiwa kepemimpinan, hubungan sosial menjadi lebih luas, kemampuan berkolaborasi meningkat, melatih keterampilan berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri dan kebersamaan antar siswa, menjadi seseorang yang lebih terbuka dan banyak mendapatkan informasi. Tantangan dari penerapan Sakai Sambayan di sekolah. Beberapa siswa mungkin sulit untuk diajak bekerja sama. Mereka lebih senang bercengkrama dan duduk santai. Siswa tidak merasa tertarik untuk berpartisipasi. Kurangnya empati dari siswa dan juga kurangnya koordinasi atau sumber daya seperti keterbatasan alat dan fasilitas untuk bergotong royong. Lalu, upaya yang dapat kita lakukan adalah memberikan dorongan dan meningkatkan kesadaran pentingnya bergotong royong dan sosialisasi dan memberikan penghargaan bagi siswa yang aktif. Kemudian kita bisa mencari dukungan dari pihak sekolah, orang tua, masyarakat setempat untuk menyumbangkan atau menyediakan sumber daya. Lalu dampak positifnya yaitu bisa mengajarkan sikap tanggung jawab dan kepedulian, meningkatkan solidaritas dan memperkuat hubungan sosial, rasa kebersamaan dan juga kekeluargaan. Tantangan dari penerapan Bejulu Baade di sekolah. Terdapat siswa yang memanggil dengan julukan-julukan gaul. Karena pengaruh teknologi dan informasi, banyak yang memanggil dengan kata-kata kasar atau jelek sehingga menimbulkan perkelahian. Masih adanya siswa yang mengejek-ejek nama orang tua. Lalu, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pendidikan etika dan penghormatan. Kemudian, kita sebagai guru bisa mencontohkan kepada siswa sehingga siswa dapat mendengar dan juga melihat bahwa antar guru saling menghormati. Kemudian, sekolah bisa menegaskan baik dengan membuat aturan dan juga kesepakatan kelas bahwa memanggil dengan cara yang jelek merupakan pelecehan verbal, sehingga siswa tahu konsekuensi jika mereka melanggar aturan tersebut dan mereka tidak akan mau mengulanginya lagi. Dampak positif penerapan Bejulu Baade di sekolah. Orang lain merasa dihormati dan menunjukkan diri kita yang bermartabat. Kemudian bisa meningkatkan rasa persahabatan dan kebersamaan. Sekian penjelasan konteks sosial kultural di daerah Kabupaten Lampung Timur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan penguatan karakter siswa. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.